Selamat siang teman-teman, selamat siang juga untuk Pak Hendra Handoko Syah Putra Pasaribu, Eskom, Mkom yang telah mengajar pemrograman mobile. Jadi pada kali ini saya akan menunjukkan hasil tugas project UTS saya, di mana saya disuruh membuat aplikasi sorting berbasis router dengan algoritma stock sort. Jadi pada kali ini saya akan menampilkan file yang sudah saya jadikan aplikasi pada footer. Berikut adalah aplikasi sorting dengan algoritma stock sort pada footer, di mana di sini ada dua file Dart. Setiap kita membuat sebuah project footer baru, akan muncul file Dart, yaitu main Dart. Ini merupakan file Dart awal, di mana main Dart ini berfungsi untuk memanggil atau menampilkan sebuah file Dart yang lain. Seperti contohnya pada folder saya ini, project saya, di mana dua file Dart. Yang satu main Dart berfungsi untuk menampilkan halaman dari stock sort yang telah saya buat. Lalu cara pemanggilannya, kita cukup menginput pada bagian debug show check mode banner, di mana di sini home-nya telah dibuat dengan nama class my form widget, di mana nama class ini merupakan class dari stock sort Dart yang telah saya buat di sini dengan nama my form widget. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi saya, dan di sini saya akan menjalankan terlebih dahulu aplikasinya. Berikut adalah aplikasi yang telah saya buat. Di sini ada sebuah app bar yang bernama stock sort, dan di sini ada NIM saya dengan nama saya, dan di sini adalah tempat text from file untuk menginput data kita. Contohnya seperti saya akan menginput data 3, 4, 5, 1, dan 9. Nah, setelah data telah di-input, kita akan memasukkan data di sini awalnya. Terserah mau memilih angka berapa, dan kita akan menambahkan di sini. Untuk meng-add datanya, akan timbul di sini sebuah container box untuk data yang telah kita isi tadi. Nah, contohnya pada ini saya sudah menginputkan beberapa data pada kontainer. Contohnya ada 3, 4, 5, 1, 9. Dan cara kerja sorting ini seperti yang saya bilang tadi. Stock sort ini bekerja dengan cara sederhana, pengurutan sederhana yang bekerja dengan membagi array menjadi 3 bagian. Kemudian mengurutkan 2/3 awal, diikuti dengan mengurut 2/3 akhir, dan terakhir mengurutkan 2/3 awal kembali. Contohnya pada ini, saya akan melakukan sortingnya. Nah, data akan tersusun. Dia akan memulai dari data yang dimulai dari 2/3 awal. Di mana tadi angka di sini akan disorting terus menerus dan kembali lagi. Jadi pada aplikasi saya ini
menjelaskan tentang sorting stock sort, di mana sorting tersebut bekerja dengan membagi array menjadi 3 bagian. Jadi saya akan menjelaskan tentang codingannya. Ya. Di sini merupakan codingan hasil dari aplikasi tersebut. Nah, di sini dia untuk algoritma stock sortnya sudah saya buat. Nah, di sini kita akan membuat badan nama yaitu stock sort dengan void stock sort integer start dan integer end. Setelah itu kita akan masuk ke dengan if data sort start melebihi data sort end, dia akan membuat state dengan gini, integer temp sama dengan data sort start, terus di bawahnya lagi data sort start sama dengan data sort end, maka di bawahnya lagi akan dengan data sort end sama dengan temp. Di sini adalah delay untuk pengaturan delay selama pekerjaan dalam sortingnya. Nah, di sini adalah if n min start lebih besar 1, maka di sini adalah data yang terakhir akan dikurang dengan data yang terawal. Jika melebihi dari 1, dia hasilnya akan integer t sama dengan n kurang start plus 1 tutup kurung. Di sini adalah 3 bagian dari array tersebut, 3 data. Dan di sini kita akan memanggil algoritma yang tadi, integer, di mana bagian algoritma stock sort, integer temp sama dengan data start sama dengan data end, data sort end sama dengan temp. Seperti itu juga kita akan memanggil ini dan menginputkannya ke dalam sini, di mana start, n dikurang t. T ini merupakan integer t dari penghasilan n dikurang start, data n, data sorting n dikurang data sort start, ditambahkan dengan 1. Setelah itu begitu juga dengan pemanggilan yang lainnya, di mana di sini start plus t, n. Dan di sini juga dengan seperti itu juga sortingannya, stock sort ini kita panggilkan bagian dari dalam algoritma stock sortnya, terus start, n kurang t. Di sini void start sorting ini merupakan badan panggilan sebagai button start store sortingnya, di mana di dalamnya ada void start sorting set state. Ini adalah untuk pemanggilan kerjanya, sorting sambungan true, berarti ini akan melaksanakan sorting. Terus di bawahnya akan kita panggil lagi kembali algoritma sortingnya, tutup kurung 0, data sort dot lake dikurang 1. Semua data yang ada dalam sort dikurang 1. Setelah itu kita akan membuat cara pemanggilan kerja lagi jika sorting salah sama dengan false. Jika telah selesai sortingan ini, maka sortingan itu akan false, akan terselesaikan. Terus ada di sini pemanggilan data clear data, di mana di sini merupakan untuk button hapus data. Di sini untuk pemanggilannya data sort dot clear. Maka jika kita pencet button hapus data, maka dia akan terhapus semua data yang telah kita input tadi, maupun data yang telah disorting. Nah, di sini adalah badan dari semua desain saya, di mana tadi barnya bernama stock sort. Ini dia. Dan juga di sini bagian body. Nah, body ini terisi seperti semua yang telah saya buat, seperti container box datanya, text file datanya, dan juga kontainer yang berisi nama saya dengan NIM saya dan profil saya. Nah, sizebox ini berfungsi untuk mengatur jaraknya, teman-teman ya. Mengatur jarak antara kontainer yang awal maupun semua widget itu bisa dibagi jaraknya dengan sizebox. Contohnya ini pada sini kontainer kita bagikan jaraknya dengan text from file-nya.
Dimana text profile-nya ini adalah tempat untuk menginputkan data yang akan disorting tadi, teman-teman. Ini dia. Kenapa di sini if value sama dengan 0, value is empty. Di sini merupakan cara kerja text profile-nya. Jika value sama dengan 0, dia tidak terbatas. Terus di sini ada value is empty. Berarti tempat pengisiannya kosong. Dia akan mengisi tempat pengisian yang kosong. Nah, di sini untuk dekorasi text profile-nya. Nah, nah, di sini saya akan mengatur jarak lagi untuk melanjutkan ke dalam buttonnya. Nah, di sini merupakan button, isi button, row. Dalam row merupakan isi button. Di mana di sini ada 3 elevated button. Di mana di sini yang pertama kita membuat start sorting. Ini merupakan button untuk mensortingnya. Dari data-data yang telah kita input, maka kita akan sorting. Dan di sini ada elevated button lagi yang berupa hapus data. Nah, di sini merupakan button untuk menghapus data, teman-teman ya. Data yang telah kita sorting maupun data yang telah baru kita input bisa kita hapus dengan menggunakan button clear data, button hapus data. Nah, terus untuk button ketiga ini merupakan button menambahkan datanya. Nah, di sini cara kerja untuk mengisi kita dari text profile, kita akan masukkan ke boxnya itu. Kita menggunakan button ini, dimana di sini if text control ini merupakan cara kerja kita memasukkan kata-katanya dari text profile menuju ke boxnya itu. Contohnya misalnya kita buat 3 is not empty, dia akan mengisi tempat yang tidak terisi. Dan ini data sortnya adalah semua data yang berisi dari kita mulai dari text profile yang kita input ke dalam sebuah box. Nah, ini contohnya. Nah, jika sudah terisi, maka dia akan memanggil control lagi dengan clear. Berarti ketika kita input misalnya angka 2, maka dia akan kita input, maka text profile-nya itu akan kosong lagi kembali, teman-teman. Jadi kita bisa menginput data yang berbeda lagi. Nah, data sort ini merupakan penyimpanan tempat data di mana berisi data-data yang telah kita input itu, teman-teman. Contoh misalnya kita input 2, maka di sini dia akan terisi 2. Terus kita isi lagi dengan 3, maka akan terisi dengan 3. Dan dia akan terus menerus seperti itu. Setelah itu kita akan masuk ke bagian boxnya. Nah, di sini kita mengatur jarak lagi antara tempat inputan boxnya dengan button. Dimana di sini buttonnya kita menggunakan dimana sini boxnya kita menggunakan kontainer untuk menjadi box penginputan datanya. Di sini ada cara kerjanya. For integer i sama dengan 0, i lebih besar dari delta short leg, titik i plus plus. Di sini berfungsi sebagai pengaturan tempat boxnya. Jika tempat boxnya yang pertama sudah terisi, maka dia akan masuk ke data box yang lain. Seperti itu terus menerus sehingga kita akan melakukan sortingnya. Nah, di sini kontainer merupakan desain dari box tersebut. Nah, di sini ada penginputan data sort i to string. Di sini merupakan cara kerja untuk menginput datanya ke dalam boxnya tersebut. Sekian dari hasil project saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih.